Hai, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Pojok Sinema. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang berjudul Joker. Film ini menceritakan sebuah cerita asal-muasal badut psikopat sekaligus musuh bebuyutan dari Batman. Pertama-tama saya memperingatkan kalian bahwa film ini mengandung adrenalin yang sangat tinggi. Dan film ini disutradarai oleh Todd Phillips dan dibintangi oleh uak saya yaitu Joel Phoenix. Tanpa basa-basi lagi, siapkan tempat tidur kalian lalu mojok dan... Berlatar belakang di Gotham City pada tahun 1980, terlihat ada seorang pria yang sedang mengenakan riasan badut. Kita panggil saja namanya Arthur Fleck. Dia berprofesi sebagai badut dan dia ditugaskan di pinggir jalan untuk mendapatkan perhatian orang-orang supaya mau mampir di sebuah toko yang hampir bangkrut. Sambil diiringi sebuah piano, dia ngalintir-lintir sebuah papan dan berjoget. Sesaat kemudian, sekelompok anak remaja Badung ngambil papan pengumuman dari tangan Arthur. Dia terus mengejar anak badung tersebut sampai ke gang sempit dan... Dia terus dipukuli oleh anak badung tersebut hingga babak belur dan sampai-sampai tidak bisa bangkit kembali. Keesokan paginya sambil menangis, Arthur menemui seorang psikiater, kita panggil saja namanya Ibu Yuyun. Lalu dia berkonsultasi ke Bu Yuyun tentang penyakitnya, sekaligus meminta obat subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Namun obat dari pemerintah tidak disubsidi lagi sehingga membuat Arthur sangat kebingungan. Usut punya bapak, Arthur mempunyai riwayat penyakit gangguan jiwa, yaitu penyakit tertawa saat dia dalam keadaan sedih. Setelah pulang dari Bu Yuyun, saat Arthur menaiki bus, dia menggoda seorang bocil dan mengajaknya bermain. Namun ibu dari bocil itu tidak senang sehingga Arthur dimarahi. Arthur pun sangat sedih dan membuat penyakitnya jadi kambuh. Sehingga membuat Arthur tertawa terbahak-bahak dan memberikan selembaran kertas tentang riwayat penyakitnya ke ibu si bocil. Setelah Arthur membeli obat dari apotek, dia berjalan pulang langsung menuju apartemennya. Sesaatnya dia sudah sampai di apartemen, dia langsung mengecek kotak surat namun tidak ada apapun di sana. Lalu Arthur masuk ke apartemennya dan disambut langsung oleh ibunya, Fanny Fleck. Lalu ibunya bertanya kepada Arthur, apakah ada balasan surat dari seseorang yang bernama Thomas Wayne? Kemudian Arthur menjawab kalau kotak suratnya tidak ada isinya. Penny pun jadi sedih karena berharap dapat balasan surat dari Thomas Wayne. Lalu Penny menganggap bahwa Thomas Wayne yang sangat kaya raya akan memberikan bantuan ke dirinya karena dia mengaku bahwa Thomas sangat dekat dengannya dan Thomas juga adalah orang yang baik. Arthur dan Penny lalu menonton acara TV favorit mereka, yaitu sebuah acara talk show, Murray Franklin Show. Arthur sangat menyukai acara tersebut sampai dia berhayal masuk ke dalam studio dan nonton acara itu secara langsung. Di dalam hayalannya, Arthur tertawa mendengar lelucon Murray sampai Murray menyuruh Arthur naik ke atas panggung. Di sana, Arthur menceritakan kehidupannya yang sangat miskin dan berusaha keras di kota yang kejam ini. Lalu Arthur mengatakan bahwa dia bekerja untuk ibunya saja. Mendengar hal itu, Arthur diberi tepuk tangan oleh penonton dan Murray. Namun, itu hanya ada di dalam hayalannya saja. Keesokan harinya di tempat kerja, terlihat Arthur sedang memperbaiki sepatunya yang sudah rusak. Lalu datanglah rekannya yang bernama Randall. Dia mendapatkan informasi kalau Arthur kemarin dihajar oleh anak-anak Badung. Lalu Randall memberikan sepucuk ubi pistol kepada Arthur untuk jaga-jaga. Awalnya Arthur menolak, namun Randall berkata, nanti ajalah bayarnya kalau udah pinjol. Lalu Arthur dipanggil ke dalam ruangan bosnya dan langsung dimarahi karena dia kemarin meninggalkan pekerjaannya. Lalu Arthur langsung menjelaskan kalau dia habis dipukuli. Namun bosnya tidak peduli. Malahan bosnya menyuruh Arthur untuk mengganti papannya yang rusak. Arthur pun hanya bisa tersenyum dan menjedor-jedorkan tarangnya ke tong sampah. Setelah Arthur pulang kerja saat di dalam lift apartemen, dia bertemu dengan seorang betina yang bernama Sophie. Lalu Sophie menyapa Arthur dengan memberi isyarat menembak kepalanya, dan Arthur membalas balik sapaan tersebut. Sesaat Arthur tiba di apartemen, Arthur merawat ibunya yang sudah tua. Penny masih saja terus menanyakan Thomas Wayne. Di malam harinya sambil nonton TV, Arthur bermain-main dengan pistolnya. Lalu Arthur menari-nari dan tiba-tiba pistol itu menembak secara tidak sengaja.
Arthur pun jadi panik dan beruntungnya tidak ada orang yang melihatnya. Keesokan paginya, Arthur mengikuti Sophie kemanapun. Arthur mengikuti Sophie yang pergi ke bank. Sesaat Arthur ingin masuk ke dalam bank tersebut, dia mengurungkan niatnya untuk masuk. Di malam harinya, Arthur kemudian pergi ke sebuah bar untuk menonton stand-up komedi. Di sana, dia meneliti bahwa jokes yang disukai orang adalah jokes bapak-bapak, di mana dia sendiri tidak menemukan kelucuannya. Saat di dalam rumah, Arthur menuliskan isi hatinya di dalam jurnalnya, yang isinya bagian dari sakit mental adalah orang-orang memaksa penderitanya untuk berpura-pura tidak mempunyai sakit jiwa. Sesaat bel apartemen pun berbunyi. Ternyata itu adalah Sophie. Sophie ngontrol Arthur karena dia merasa Arthur mengikutinya seharian. Arthur pun cuman diam. Lalu Arthur mengajak Sophie untuk menonton performance komedinya. Tak disangka Sophie pun mau dan hanya tersenyum. Keesokan paginya, Arthur ditugaskan di salah satu rumah sakit anak-anak yang penderita kanker untuk menghibur anak-anak tersebut. Tiba-tiba pistol milik Arthur terjatuh dari sakunya dan membuat suasana jadi freak. Tak lama dari itu, bos Arthur mengetahui kalau Arthur membawa pistol. Terlebih lagi, Randall mengatakan bahwa Arthur mendapatkan pistol itu dari Randall dengan cara merampasnya. Lalu Arthur pun sangat kecewa kepada Randall dan dia langsung dipecat. Sepulang dari kerja saat Arthur di kereta, dia melihat wanita yang sedang diganggu oleh sekumpulan orang-orang yang tidak berguna. Di momen ini, tak disangka penyakit tertawa Arthur menjadi kambuh. Arthur pun tertawa terbahak-bahak. Hal itu membuat ketiga pemuda tersebut jadi kesal. Mereka mengira Arthur menertawakan mereka. Arthur mencoba menjelaskan penyakitnya tersebut. Namun, tiga pemuda itu tidak peduli dan memukuli Arthur hingga tumbang. Arthur pun menembak dua pemuda tersebut hingga tewas. Namun, satu orang berhasil lolos. Arthur pun mengejar pemuda tersebut. Setelah kereta berhenti, Arthur langsung menembak pemuda tersebut hingga tewas. Arthur kemudian berlari menuju ke apartemennya. Setelah sampai di dalam, tiba-tiba Arthur merasakan sesuatu. Arthur merasa bahagia. Dia menari-nari tidak jelas. Lalu dia memasuki kamar Sophie dan langsung mengkokop Sophie. Di pagi harinya, Arthur langsung mengemasi barang-barangnya di tempat kerja. Di sana, satu-satunya yang masih care adalah cuman Gary. Sementara yang lain malah membuli Arthur soal senjata yang dia bawa, termasuk si Randall kampret ini. Sebelum dia pergi, dia memukul-mukul barang dan mencoret-coret tembok. Sesampainya di rumah, Arthur dan ibunya menonton acara TV Thomas Wayne sambil Arthur meminum stok obatnya yang terakhir. Lalu Thomas Wayne menyampaikan bela sungkawa kepada tiga pemuda yang dibunuh di kereta api. Siangnya Arthur menemui psikiaternya untuk berkonsultasi. Tak disangka psikiaternya mengatakan bahwa pemerintah menghentikan layanan konsultasi gratis untuk masyarakat miskin, termasuk pasokan obat yang sudah di stop. Arthur pun jadi sangat kebingungan. Di malam harinya terlihat Arthur bersiap-siap untuk tampil mengikuti lomba stand up komedi dan tibalah bagian Arthur untuk tampil. Di sana juga terlihat ada Sophie yang hadir menonton. Saat dia berada di atas panggung, tak disangka penyakit tertawanya malah kambuh. Dia tidak bisa mengendalikannya dan membuat situasi jadi canggung. Arthur pun berusaha untuk mengendalikan penyakitnya tersebut. Setelah mereda, Arthur memberikan jokes yang sangat cringe. Pada akhirnya, dia bisa ngejokes dengan santai. Pulangnya, Arthur dan Sophie berjalan berduaan. Di sana, mereka melihat beberapa orang berjalan dengan menggunakan topeng badut. Arthur pun hanya tersenyum melihatnya. Dan mereka melanjutkan dinner bareng di rumah Sophie. Sesampainya di rumah, Arthur mangku ibunya menuju kamar untuk beristirahat. Lalu Penny memberikan surat untuk diberikan kepada Thomas Wayne. Arthur yang orangnya sangat kepoan membaca isi surat itu. Di sana tertulis kalau Penny memiliki hubungan gelap dengan Thomas Wayne dan Penny menyebut bahwa Arthur adalah anak dari Thomas Wayne. Melihat fakta tersebut, Arthur yang sangat marah kepada ibunya, dia langsung meminta klarifikasi ke ibunya. Melihat hal itu, Penny menjadi sangat cemas.